Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikada Cahyana Abdiningsih, NIM 85903858. Di sini saya akan melakukan pengamatan mengenai uji kandungan karbohidrat pada bahan makanan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, di sini saya ada satu wadah plastik, kemudian ada kertas untuk melabeli bahan makanan, ada betadin, kemudian ada bahan makanan seperti gula, apel, kentang, pisang, tahu, biskuit, margarin, putih telur yang sudah direbus, nasi, dan juga tepung. Kemudian untuk alatnya ada alat tulis dan juga tabel pengamatan. Untuk langkah pertama kita akan menyusun bahan makanan pada piring plastik atau alas plastik. Yang pertama kita mulai dari kentang. Langkah selanjutnya kita akan mentetesi masing-masing bahan makanan dengan menggunakan larutan betadin. Kita akan berikan masing-masing 2-3 tetes. Kita mulai dari nasi, kemudian apel, kemudian pisang, kemudian gula pasir, kemudian tepung, kemudian margarin, tahu putih, putih telur, biskuit, dan kentang. Selanjutnya kita akan amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing makanan. Pada nasi putih terjadi perubahan warna, nasi menjadi setelah ditetesi, nasi menjadi berwarna ungu. Kita akan catat nasi putih sebelumnya berwarna putih, kemudian setelah ditetesi menjadi berwarna ungu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan apel. Di sini warna pada buah apel tidak berubah baik setelah ditetesi maupun sebelum ditetesi oleh larutan betadin. Kita akan catat hasilnya. Kemudian pisang juga sama, warnanya tidak berubah baik sebelum maupun sesudah ditetesi dengan larutan betadin. Selanjutnya ada gula pasir. Di sini gula pasir juga tidak menunjukkan perubahan warna, hanya sedikit berwarna coklat pada bagian yang ditetesi betadin, tapi tidak menunjukkan perubahan warna seperti ungu atau kebiruan. Selanjutnya ada tahu. Hasilnya sama seperti gula pasir, tidak menunjukkan perubahan warna. Kita catat hasilnya. Selanjutnya pada putih telur. Di sini tidak mengalami perubahan warna, hanya terdapat warna coklat itu warna betadin, tapi tidak mengalami perubahan warna menjadi ungu atau kebiruan. Selanjutnya ada margarin. Di sini margarin juga tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya untuk biskuit, bisa kita lihat ada biskuit mengalami perubahan warna. Kita akan balik. Biskuit yang sudah ditetesi larutan betadin mengalami perubahan warna menjadi ungu gelap. Ini menunjukkan bahwa biskuit memiliki kandungan karbohidrat. Kemudian tepung. Di sini tepung juga mengalami perubahan warna. Setelah ditetes dengan betadin, bagian yang terkena betadin berubah menjadi warna ungu yang cukup gelap. Ini menunjukkan bahwa tepung juga memiliki kandungan karbohidrat. Selanjutnya terakhir adalah kentang. Bisa dilihat di sini, pada bagian kentang yang ditetesi atau terkena larutan betadin, warnanya berubah menjadi sedikit ungu mendekati hitam gelap. Berbeda dengan apel, jika apel meskipun sudah ditetesi tetapi warnanya tetap kuning dan bagian yang terkena betadin warnanya tetap coklat seperti warna betadin. Sedangkan pada kentang warnanya berubah menjadi ungu gelap. Semuanya sudah tercatat dalam tabel pengamatan. Demikian pengamatan mengenai kandungan karbohidrat pada bahan makanan. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan kandungan lemak pada bahan makanan. Di sini saya akan melakukan pengamatan mengenai uji kandungan lemak pada bahan makanan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, di sini untuk alat ada senter, kemudian 2 buah sendok, ada lilin, kertas coklat yang berukuran 10 x 10 cm, kemudian alat tulis, tabel pengamatan, piring plastik, dan untuk bahan-bahannya di sini ada margarin, susu, santan, minyak goreng, pepaya, kacang tanah, biji jagung, seledri, wortel, ketela, kemiri, dan air. Selanjutnya kita akan memberi label pada masing-masing kertas sesuai dengan nama bahan-bahan yang kita gunakan. Margarin, susu, santan, pepaya, kacang tanah, jagung, seledri, kemiri, singkong, terakhir ada wortel. Untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan 2 lembar kertas coklat sampul buku. Kemudian kita akan tetesi dengan masing-masing air dan minyak. Untuk pertama kita akan tetesi dengan menggunakan air. Kemudian kita ganti sendoknya. Di sendok yang lain kita gunakan untuk menetesi kertas satunya dengan menggunakan minyak goreng. Selanjutnya kita akan tunggu kertas selama 10 menit untuk melihat apakah pada masing-masing cairan meninggalkan noda minyak atau tidak. Setelah 10 menit, kita akan amati perbedaan antara kertas yang ditetesi dengan minyak dan juga kertas yang ditetesi dengan air. Menggunakan bantuan senter, bisa dilihat pada kertas yang ditetesi dengan minyak, bagian yang ditetesi dengan minyak menjadi transparan dan dapat meneruskan cahaya senter.
perbedaannya pada bagian yang kering dan bagian yang terkena minyak. Selanjutnya, untuk kertas yang ditetesi dengan air, di sini kertas tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, tetapi untuk teksturnya bagian kertas yang ditetesi dengan air menjadi sedikit lembek dan rapuh. Tetapi kertasnya tidak berubah menjadi transparan seperti pada kertas yang ditetesi dengan minyak. Kertas ini akan kita jadikan acuan dalam pengamatan bahan-bahan makanan yang lainnya. Selanjutnya kita akan susun kertas sesuai dengan urutannya. Yang pertama, kita akan menghaluskan kemiri sehingga menggunakan bahan gelas. Setelah itu kita akan oleskan pada kertas coklat yang sudah diberi label kemiri. Oleskan sebanyak 5-10 kali. Kemudian kita bersihkan keringnya. Selanjutnya kita akan mencairkan margarin dengan menggunakan bantuan lilin. Setelah itu kita akan teteskan di atas kertas coklat yang sudah diberi label 2-3 tetes. Cukup. Selanjutnya, dengan sendok yang berbeda, kita akan meneteskan 2-3 tetes susu di atas kertas. Cukup. Kemudian, kita bersihkan sendoknya. Selanjutnya, kita akan menggosokkan. Sebelum kita akan haluskan sedikit singkongnya. Selanjutnya, kita oleskan pada kertas coklat. Sudah, kita akan bersihkan sisa-sisa singkong. Kemudian, lakukan hal yang sama pada kacang tanah. Setelah itu kita gosokkan. Setelah itu, kita bersihkan sisanya. Selanjutnya, gabung. Kita tekan sedikit. Setelah itu, kita tuang pada kertas merah. Kita oleskan. Dan kita bersihkan sisanya. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada seledri. Seledri, kita akan bersihkan sedikit. Selanjutnya, kita akan masukkan pada kertas coklat. Selanjutnya, kita akan oleskan santan menggunakan sendok. Selanjutnya, kita akan menggosokkan pepaya, menguji pepaya. Kita akan sedikit. Kemudian bersihkan sisanya. Dan yang terakhir adalah wortel. Kita akan sedikit. Kita gosokkan. Bersihkan sisanya. Setelah 5 menit, kita akan amati perubahan pada masing-masing kertas. Yang pertama, untuk margarin. Di sini bisa terlihat ada jejak minyak. Jika diberikan senter, kertas bisa memancarkan atau meneruskan cahaya dari senter. Jika pada bagian kering, dan ini pada bagian yang terkena margarin. Kita akan catat hasilnya. Iya, keterangan kertas menjadi transparan. Lakukan hal yang sama pada semua kertas. Pada kemiri. Kemudian pada jagung. Pada singkong. Selanjutnya pada santan. Kemudian pada kacang tanah. Bisa dilihat ada jejak minyaknya. Kemudian pada wortel. Sini tidak terlihat jejak minyaknya. Selanjutnya pada pepaya. Yang terakhir pada susu. Terlihat tidak ada jejak minyak yang terlihat. Pada seledri. Pada seledri. Di sini keadaan kertas masih sedikit basah, tetapi polanya berbeda dengan kertas yang ditetesi dengan minyak. Bisa dilihat perbedaannya. Pada kertas yang ditetesi dengan minyak, ada bagian yang mengkilat, sedangkan pada bagian yang diolesi seledri, tidak ada bagian yang mengkilat meskipun sama-sama terdapat bagian yang basah. Kemudian jika disenteri, kertas yang diolesi dengan minyak memiliki warna yang transparan, berubah menjadi transparan, sedangkan pada seledri tidak. Bisa dilihat. Jadi pada seledri tidak ditemukan jejak minyak. Baik, demikian percobaan saya pada hari ini mengenai uji kandungan lemak pada bahan makanan. Sampai jumpa pada praktikum selanjutnya. Terima kasih.